Heritabilitasnya kenapa meningkat dari generasi F2, generasi F3, generasi F2, F3, F4, F5, F6. Kenapa heritabilitasnya meningkat? Karena individu-individu itu sudah semakin distinct satu sama lain. Dan karakter-karakter yang poligenik seperti tinggi tanaman, diameter batang, bobot malai, ya kan, panjang malai, itu adalah karakter-karakter poligenik, sehingga dia menjadi lebih baik heritabilitasnya pada generasi lebih lanjut. Nah, kemudian kita seleksi dan kita dapatkan galur-galur yang toleran. Itu adalah metode single seed descent. Ya, seperti itu. Oke. Dan kita dapat yang toleran dan yang sensitif. Ya, jadi single seed descent adalah satu metode yang bisa digunakan untuk tanaman yang berbiji kecil. Biasanya tadinya tidak, ya. Biasanya tadinya digunakan untuk kacang-kacangan, tapi sekarang banyak digunakan untuk padi. Ya. Iri terutama banyak melakukan dengan single seed descent ini. Kemudian kita coba dengan sorghum dan ternyata bisa, ya. Bisa mempertahankan keragaman genetik cukup baik walaupun jumlah populasinya mengecil, tapi individu-individu itu tetap distinct satu sama lain karena tidak pernah tidak tercampur. Kemudian bisa dilakukan seleksi untuk karakter-karakter kuantitatif seperti ketahanan atau toleransi terhadap defisiensi P. Nah, begitu. Contoh, ya, itu adalah single seed descent. Nah, sekarang paham nggak bedanya antara metode bulk dengan metode single seed descent? Ada pertanyaan kah? Coba, ini kok semuanya pada diem? Apa kecapean ya? Nah, saya minta, apa persamaan antara metode bulk dengan metode single seed descent? Izin menjawab, Ibu. Iya, Mangga. Sama-sama digabungkan gitu benihnya, tidak dilakukan seleksi di generasi awal. Itu dua hal yang berbeda, itu digabungkan dengan tidak dilakukan seleksi pada generasi awal. Jadi yang mana? Dua-duanya kah? Salah satunya kah? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya digabungkan Ya, dan tidak dilakukan seleksi pada generasi awal. Oke. Ada yang lain pendapatnya? Mbak Puput Nurfitriani. Nurfitriani apa Nurfitriani, Bu. Mbak Puput gimana menurut Mbak Puput? Ada nggak persamaannya antara metode bulk? Karena metode single seed descent itu kan sebenarnya katanya modifikasi dari bulk. Benar nggak sih? Kalau modifikasi berarti kan ada persamaannya, ya? Ya, apa persamaannya? Pemahaman saya masih sama dengan Mbak Mira, Bu, karena tidak ada seleksi di awal dan masih sama-sama dikumpulkan menjadi satu gitu, Bu. Oke. Kalau Mbak Tiffany? Saya juga sama, Bu, seleksinya tidak dilakukan di awal. Cuman ya memang dicampur, cuman kalau bulk itu dicampur keseluruhan, kalau single seed descent itu diambil satu-satu gitu. Iya, dia diambil satu-satu. Berarti kan dicampur apa enggak jadinya? Iya, dicampur. Cuman kan kalau bulk keseluruhan kalau nggak salah. Tapi kalau single seed descent itu diambil pertanaman satu gitu. Dicampur apa enggak? Akhirnya dicampur, Bu. Akhirnya dicampur, oke. Iya. Ada yang pendapatnya berbeda?
Izin menambahkan. Silakan Mbak Mira. Sama seperti sebelumnya, tapi kalau single Sebelumnya tuh yang mana? menurut Mbak Tiffany, kalau tadi tidak dilakukan seleksi pada generasi awal, akan tetapi kalau SSD ini hanya diambil satu biji dari satu tanaman dan tidak dicampur untuk ditanam di generasi berikutnya. Begitu, Bu. Kalau di bulk ini dicampur begitu, Bu. Ya, jadi yang benar begitu ya. Jadi yang benar adalah dia tidak dilakukan seleksi pada generasi awal. Nah, kita sepakat ya. Kenapa? Karena dia untuk kita mencari karakter kuantitatif biasanya. Ya. Jadi untuk karakter-karakter kuantitatif yang poligenik, maka kita inginnya homozigot dulu. Jadi tidak dilakukan seleksi pada generasi awal. Bedanya pada bulk itu setiap panen dicampur. Makanya namanya bulk. Bulk itu artinya digabung dijadiin satu gitu ya, ditumpukin jadi satu gitu di bulk. Kalau single seed descent itu diambil satu benih lalu dimasukin ke kantong satu-satu. Jadi tidak dicampur benihnya. Ya, makanya dia punya identitas nomor 103. Tanaman 103. Maka dia ditanam lagi dan dia akan diambil lagi, dikasih kode nomornya itu lagi. Terus demikian gitu. Ya, satu benih terus diambil gitu. Sehingga kita mendapat tanaman yang sampai mendapat tanaman yang homozigot. Jadi tidak dicampur lagi benihnya, tidak. Bedanya apa? Bedanya dengan restricted bulk. Kalau restricted bulk, benar kita ngambil satu malai, ya, kemudian dari setiap tanaman lalu dicampur, gitu. Atau 10 polong misalnya dari masing-masing tanaman lalu dicampur. Ya, itu namanya restricted bulk. Kalau bulk beneran semua dipanen, semuanya dicampur. Kalau restricted bulk diambil sebagian saja, misalnya satu malai atau 10 polong misalnya gitu. Lalu dicampur. Diaduk, diambil secara random. Kalau single seed descent tidak. Ambil satu biji, taruh di kantong. Ambil satu biji, taruh di kantong. Dan diberi nomor. Nomor itu dipertahankan terus sampai dia F5 begitu ya. Jadi tanaman nomor 3 itu diambil satu benih, masukin kantong, nanti ditanam lagi, ambil lagi satu benih, tanam lagi, masukin kantong, panen, tanam lagi musim berikutnya, demikian. Jadi ditanam, jadi kita punya berkantong-kantong begitu. Kalau bulk jadi satu. Ya, itu bedanya. Ya. Beda yang kedua apa? Persamaannya tadi tidak dilakukan seleksi. Perbedaan yang kedua apa? Tempat menanamnya, Ibu. Tempat menanamnya kenapa? Kalau di bulk itu di lahan yang besar, kalau SSD bisa di rumah kaca, di pot-pot gitu. Jadi setiap betul, ya bisa ya. Jadi kita kalau untuk SSD itu kalau tanaman kedelai atau tanaman yang kecil-kecil lah ya bisa ditanam di pot. Ya, kalau sorghum agak susah. Tapi biasanya sekarang yang banyak sekali mengerjakan SSD adalah padi dan gandum. Ya, mereka menggunakan sebagai rapid generation advance. Jadi secara generasi itu kalau dulu kan lama tuh ngerjainnya ya sampai 6-7 tahun baru bisa dapat F6. Ya, baru bisa diseleksi, belum lagi jadi. Nah, sekarang mereka tidak mau begitu. Jadi mereka dibuat di rumah kaca, ditanam dalam rapat, kemudian dikeringkan supaya berbunganya cepat, cuma satu malai, ya, tidak banyak-banyak malai, yang lain dicabutin. Jadi ditanam sangat rapat gitu. Cuma satu malai, nanti kemudian sama dia dipanen, lanjutkan lagi ke generasi berikutnya. Karena dia cuma butuh satu biji, kan? Jadi dia nggak butuh malai banyak-banyak gitu. Ya, untuk gandum, padi ini banyak dilakukan sekarang, terutama karena mereka harus kerja molekuler. Kalau mereka harus kerja molekuler tapi membentuk realnya lama, ya lama juga, nggak ada gunanya. Gitu. Ya, makanya untuk membentuk recombinant inbred lines yang cepat adalah dengan cara di rumah kaca dan dipercepat tadi, tanam rapat, ditanam dengan stres, ya dikasih kekeringan supaya berbunganya cepat, misalnya begitu.
atau kadang-kadang dikasih pencahayaan yang lama. Jadi mereka banyak sekali, ada beberapa paper ya yang menggunakan rapid generation events ini ya. Atau kalian pernah ikutan seminar PBT nggak, Bu Desta? Waktu itu mahasiswa ini angkatan ini udah masuk belum ya? Waktu Bert Collett. Udah, itu kan tahun lalu itu. Bert Tahun Collett lalu. pernah seminar tentang rapid generation events ya, coba Udah. dilihat lagi. Jadi dia itu salah satu yang dia sangat senang sekali dengan bercerita tentang rapid generation events, yaitu single citizen pada dasarnya ya. Oke, jadi itu tadi, jadi dia cepat, bisa dipercepat, lalu dia mendapatkan recombinant inbred lines, berbeda dengan bulk. Kita tidak bisa menyebut populasi bulk itu sebagai recombinant inbred lines. Kenapa? Karena walaupun dia tidak diseleksi, tetapi tidak random, tapi tidak mewakili satu individu, itu belum tentu berbeda dengan individu yang lainnya, ya, tidak bisa dipastikan. Tapi kalau single seed descent bisa dipastikan antar individu, antar galur itu berbeda, distinct, ya, karena dia berasal dari satu tanaman yang berbeda terus menerus, begitu, ya. Jadi itu adalah recombinant inbred lines, ya. Kemudian lanjut. Nah, ada beberapa tipe, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Lihat, Bu. Ada beberapa tipe sebenarnya SSD itu, ada yang single seed, jadi dia diambil satu biji, kemudian ada yang single hill, jadi diambil satu rumpun saja, ya, satu tanaman dalam itu biasanya diambil bijinya dalam satu rumpun, atau multiple seed, jadi tidak single seed, tapi multiple seed, diambil beberapa biji misalnya, tidak diambil satu benar-benar, ya. Saya juga biasanya tidak mengambil satu ya, mengambilnya beberapa biji, tapi nanti yang ditanam 2 atau 3 di dalam satu lubang, kemudian nanti dijarangkan, begitu. Karena kadang-kadang tidak, untuk menjaga agar tetap yakin berkecambah. Ya, kadang-kadang kalau daya kecambah yang rendah, misalnya sorghum, maka tidak diambil satu biji, tapi diambil misalnya 10 atau kemudian ditanam 4 benih per lubang, nanti dijarangkan dengan satu, begitu, ya. Itu untuk mencegah, untuk memastikan, bukan mencegah, memastikan bahwa kita dapat tanaman, tidak berkecambah. Oke, itu tipe-tipe SSD ya. Jadi ada beberapa. Sampai situ paham ya? Ini adalah 3 metode untuk menghasilkan varietas jalur murni dari populasi bersegregasi. Ya, 1 pedigree, 2 bulk, 3 single seed descent. Ya, nanti ada beberapa metode-metode lain yang merupakan modifikasi dari bulk atau dari pedigree, ya. Misalnya pemanfaatan segregan transgresif dan seterusnya, itu ada di kuliah berikutnya, karena di kuliah ini nggak cukup waktunya. Jadi Anda belajar basicnya, silakan baca beberapa paper, banyak yang melakukan modifikasi terhadap metode tersebut, ya, metode pedigree yang dimodifikasi, metode bulk yang dimodifikasi. Kalau Pak Hajrial tidak melakukan bulk total, jadi beliau tidak, misalnya melakukan metode bulk, beliau tidak melakukan bulk total. Artinya tidak seluruh populasi itu di bulk. Ya. Coba saya coba akan gambar dulu ya. Nah, misalnya ini. Kelihatan nggak? Nah, misalnya dalam satu populasi bulk, ya kan, ini populasi F2 misalnya. Ya. Nah, kalau metode bulk, itu seluruh populasi itu dipanen,
kemudian dicampur. Jadi ini semuanya dipanen, kemudian kita panen ya, kemudian kita tanam lagi pada generasi berikutnya. Jadi ini F2 misalnya ya, maka pada F3 itu diambil. Kelihatan nggak ini gambarnya? Terlihat Ibu. Kelihatan, walaupun jelek banget gambarnya, tapi kelihatan ya. Jadi kalau metode bulk, ya kalau kita ambil metode bulk, ini bulk. Ya, maka apa yang terjadi adalah ini adalah F2. Ya, maka kita ambil, panenkan semuanya ya. Kemudian kita lanjutkan di F3. Ini F3-nya. Nah, gini. Jadi diambil semuanya, nih F2 ini diambil, ditanam lagi pada F3-nya. Ya, diambil ini adalah 2000 misalnya ya. Kita nanam 2000 misalnya ini kan. 2000. Lalu 2000 tanaman itu kita panen, kita aduk ya. Kemudian kita tanam lagi pada generasi berikutnya 2000 lagi, diambil 2000 benih, tanam lagi 2000. Ya, begitu. Nah, kalau ada modifikasi yang dilakukan Pak Hajrial adalah ada yang disebut sebagai best bulk. Jadi yang dilakukan Pak Hajrial ya, itu misalnya ini sorry. Mana ya? Ini populasi F2 ya kan? Lalu beliau seleksi yang terbaik. Misalnya yang bobot malainya lebih dari misalnya 28. Ini kok jelek banget sih. Lebih dari 28 gram misalnya. Lebih dari 28 gram. Ya. Nah, karena dia lebih dari 28 gram, 28, 29, 30 sampai lebih tinggi dari sampai 40 misalnya. Ya, kalau ada. Dipilih semua sama Pak Hajrial. Lalu sama Pak Hajrial yang di bulk itu bukan seluruh ini, tapi ini aja yang dipanen. Nih. Jadi sama beliau dipanen yang ini aja. Ya, jadi yang ini aja dipanen, ya kan? Kemudian dilanjutkan ke generasi F3, ditanam. Maka dia akan begini. Jadi dia sudah lakukan seleksi, ya seleksi. Tapi seleksinya itu kemudian dicampur. Kalau pedigree kan di F2 ini diseleksi lalu tidak dicampur kan, dicatat. Kalau beliau tidak, jadi dicampur, diambil sini, kemudian di bulk lagi, dicampur, seleksi lagi di sini nanti. Yang bagus lagi bulk lagi di sini, tanam lagi berikutnya begitu. Nanti dia akan jadi lebih baik lagi di sini, begitu. Tapi dia masih di bulk, belum dilakukan seleksi individu. Jadi baru dipilih yang terbaik, lalu dicampur, pilih terbaik, campur, pilih terbaik, campur dan sebagainya seterusnya. Kenapa? Karena beliau punya banyak populasi, jadi repot kalau mengurus yang kecil-kecil, yang jelek-jelek di sini. Padahal yang di sini belum tentu jelek. Nanti kalau di generasi ini mungkin ada lebih baik karena dia sudah terjadi fiksasi sebagian besar gen. Tapi ini adalah disebut best bulk. Ya, jadi hanya yang terbaik saja. Apa perbedaan ini dengan metode bulk ini? Metode best bulk yang dijalankan Pak Hajrial ini dengan metode bulk ini, apa bedanya dari sisi nilai tengah dan ragam?
Coba kalau kita lihat ya, kita mau tanya nih sekarang, apa beda dari nilai tengah dan ragamnya? Baca nggak? Terbaca, Bu. Baca, Ya, Bu. oke. Pertanyaannya. Apa perbedaan dari nilai tengah dan ragam dari populasi yang dibentuk ya pada F3 misalnya, yang dibentuk dari bulk yang biasa dengan best bulk? Izin menjawab, Bu. Enggak. Gak usah minta izin lah, kayak tentara aja. Iya, Bu. Untuk yang bulk, Enggak, silakan. Ya. Untuk yang bulk itu nilai tengahnya lebih rendah dibandingkan base bulk, sedangkan untuk ragamnya itu lebih tinggi. Oke. Ya, sedangkan untuk base bulk itu nilai tengahnya nanti lebih tinggi dibandingkan bulk, sedangkan ragamnya nanti semakin rendah. Betul. Ya. Kenapa nilai tengahnya lebih baik? Karena dia memang dipilih yang bagus-bagus ya kan? Ya, lalu di bulk. Iya, Bu. Ya. Jadi nilai tengahnya bergeser kan ke sebelah kanan ya. Jadi lebih bagus, lama-lama lebih bagus gitu ya. Tetapi ragamnya lebih kecil. Betul. Kenapa ragamnya lebih kecil? Karena hanya sebagian kecil aja yang kita pilih ya kan. Jadi lebih deket-deket. Jadi yang malainya itu antara 28 sampai 35 misalnya. Yang malai 20, 21 kan tidak terbawa. Jadi ini ragamnya menjadi lebih sempit. Ya, lebih sempit dibandingkan ragam yang ini. Tuh, itu jawabannya. Ya. Nah, ada yang disebut sebagai disruptive bulk. Ya, kalau disruptive bulk itu yang dipanen, ya, itu dua-duanya. Yang dipanen tuh ya bukan cuma yang bagus aja, tapi yang bagus dan yang jelek dipanen. Jadi ujung kiri dengan ujung kanan itu dipanen, lalu kemudian dicampur. Ya. Dicampur ini dengan ini, dicampur, ditanam. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau yang ini yang yang ya disebut apa ya? Modified bulk juga sebenarnya ya, tapi bukan hanya best bulk. Kalau best bulk benar-benar only the best yang dipilih. Kalau ini enggak. Yang diambil adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Lalu dicampurin, tanam lagi. Tanam lagi, ambil lagi ekstrim kiri, ekstrim kanan, campur lagi. Apa hasilnya? Nilai tengah dan ragamnya bagaimana? Oh, ini kita kalau bicara populasi, bicaranya cuma dua parameternya. Nilai tengah, dan ragam. Gimana kalau misalnya kita lakukan itu? Untuk nilai tengahnya itu tetap rendah, Bu, dan ragamnya tetap tinggi. Tetapi terseleksi. Iya, terseleksi, betul, bukan terseleksi, tapi kan dia dicampur ya. Jadi sebenarnya dia populasinya bisa lebih kita hanya melihat ke ekstrim-ekstrim. Jadi yang sudah segregan di tengah-tengah ini tidak diambil lagi. Ya, tidak diambil lagi. Yang ini nih, yang di tengah ini nih, yang rata-rata ini tidak diambil, ambil yang ekstrim dan yang ekstrim saja. Ya, jadi memang benar ragamnya tetap tinggi. Kenapa? Karena ini dengan ini kita gabungin maka dia akan range-nya tetap lebar. Ya. Tetapi nilai tengahnya juga jadi rata-rata antara ini dengan yang bagus dengan yang jelek. Ya, jadi tetap rata-ratanya mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan bulk biasa. Hanya populasinya bisa lebih kecil karena kita tidak bermain dengan populasi yang ini. Ya, jadi tidak yang tengah-tengah ini nggak diambil. Oke, sampai situ ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau dari ketiga pilihan tersebut, Bu, dari bulk, best bulk, dengan Oke, disruptive. coba videonya di itu aja deh. Apa videonya nggak usah tampil nggak apa-apa. Coba supaya nggak Ya.
Kalau kalau misalnya dipilih salah satu, Bu, apa pertimbangan utama, Bu, yang menjadikan dasar yang mana yang terbaik jika dilakukan untuk menyeleksi begitu, Bu? Apakah mungkin jika digunakan book, dashbook, dan disruptive book ini ada karakter tertentu yang menjadi dasar begitu, misalnya karakternya harus kuantitatif atau mungkin kuantitatifnya ada syarat tertentu begitu, Bu, untuk memilih salah satu metodenya. Terima kasih. Yang jelas karakternya sebaiknya memang untuk karakter kuantitatif, ya. Kalau karakter kualitatif maka rugi pakai metode bulk. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah bisa identifikasi dari awal, dari F2, ya kan? Kalau metode bulk kan tujuannya sebenarnya mengumpulkan gen-gen aditif yang kecil-kecil itu, yang poligenik, yang rame-rame itu untuk menjadi satu dulu baru diseleksi. Jadi karakternya karakter kuantitatif. Pertimbangannya apa ya? Kok kita tetap pakai bulk biasa atau pakai bulk yang base bulk atau yang tadi dicampur apa namanya lah disruptif atau apa namanya mix bulk atau apa terserah ya. Tapi maksudnya gini, apa pertimbangannya sehingga seorang pemulia memilih salah satu metode itu? Sebenarnya itu berdasarkan dari apa namanya kemampuan pemulia atau resource yang dimiliki oleh seorang pemulia, ya. Dan pertimbangan-pertimbangan misalnya ya, kalau kita pakai bulk biasa, kalau kita resource-nya banyak, artinya kita punya lahan, punya pegawai yang banyak, teknisi yang banyak gitu ya. Saya pada awalnya waktu baru pertama kali meneliti kedelai dulu, karena saya kerja di apa namanya menanamnya di lapangan yang teknisinya banyak sekali waktu itu di BB Biogen ya, di apa lahan di Cikemeh itu isinya banyak banget gitu. Jadi kita bisa pakai metode bulk. Mahasiswanya juga masih rajin zaman dulu. Mahasiswa zaman dulu tidak pernah bertanya berapa, Bu, yang saya tanam gitu. Tidak pernah bertanya mahasiswa zaman dulu mah. Ya, jadi angkatan-angkatan yang dulu itu kalau menanam 3.000, 4.000 itu biasa aja gitu. Dan memanen ya, menyeleksi itu biasa aja, mereka tidak terlalu komplain. Mahasiswa sekarang susah, tidak bisa begitu lagi. Jadi kita harus pakai metode yang lebih sederhana, yang lebih tidak, dan teknisi sekarang juga susah. Artinya resource, ya, resources sumber daya yang dimiliki oleh pemulia tersebut menjadi penentu. Ya, penentu apakah kita bisa tetap mempertahankan bulk yang besar itu akan lebih baik memang. Ya, kenapa? Karena kita bisa mempertahankan ragam yang tinggi. Ya. Kemudian berapa banyak populasi yang ditangani? Itu pertimbangan kedua juga. Pak Hajrial itu populasinya banyak ya. Saya dulu punya 11 populasi aja udah kewalahan. Hajrial tuh bisa 60, 70 persilangan gitu ya. Jadi kalau bermain dengan bulk yang banyak itu nggak ada waktu, maka beliau akan memilih yang terbaik saja, itu yang di bulk. Kenapa tidak dengan pedigree juga? Mungkin karena memang karakternya kuantitatif yield. Pak Hajrial banyak bekerja dengan yield improvement. Jadi kalau pedigree mungkin ada beberapa yang dilakukan pedigree atau yaitu tadi best bulk. Jadi diseleksi yang kedua lalu di bulk. Jadi pertimbangannya lebih kepada resource. Ya, tentu karakter iya, karakter kuantitatif ya, makanya dia memilih bulk pemulia itu. Tapi di antara bulk itu resource menjadi pertimbangan utama. Nanti kalau Anda menjadi seorang pemulia, maka kadang-kadang kita berbeda dengan pemulia perusahaan yang banyak resource-nya. Kita tidak banyak resource kalau kita bekerja di pemerintahan, apalagi kalau Anda dosen, yang terbatas resource-nya, maka modifikasi-modifikasi itu dimungkinkan, gitu prinsipnya, ya. Sampai ke single seed descent. Single seed descent itu resource-nya lebih sedikit, lebih manageable sebagai breeder, ya di perguruan tinggi. Kemudian nilai dari galur yang dihasilkan lebih tinggi. Kenapa? Karena dia belum diseleksi, tetapi artinya keragamannya luas. Kalau punya 100 itu 100 individu yang distinct masing-masingnya.
Ya, jadi untuk keperluan-keperluan tertentu maka dia sangat berguna. Jadi itu ya pertimbangannya resource. Kembali lagi, seorang pemulia itu pada akhirnya tergantung dari sumber daya yang dimiliki. Kalau Anda punya pedigree, berarti Anda punya tenaga untuk mencatat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Ada yang lain? Andi Agus Cah yang apa nih? Cahyanto. Ya Bu, masih belum ada Bu Ya. pertanyaan. Belum ada ya? Oke, sudah paham ya. Oke, jadi itu apa perbedaannya. Jadi nanti kalau Anda sebagai breeder itu yang penting paham dulu metode pedigree dan bulk, ya. Kemudian bagaimana nanti akan memodifikasi selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan di dalam metodenya, itu tidak apa-apa, ya, dipersilahkan tergantung dari ketersediaan sumber daya dan seterusnya, ya. Itu. Jadi ada beberapa yang metode-metode itu bisa dimodifikasi. Oke, nanti makanya kalau Anda ambil perancangan pemulihan tanaman, maka dia akan banyak membahas tentang modifikasi-modifikasi tersebut, ya. Oke, tapi pahami dulu yang basicnya. Kemudian kenapa pedigree itu kelebihannya apa, keunggulannya apa, ya. Kenapa dipilih pedigree? Nah, begitu Anda paham, Anda akan berjalan dengan waktu, kita akan berani mencoba berbagai metode. Modifikasi dari metode, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mansur, ada pertanyaan? Mas Mansur? Mas Mansur, ada pertanyaan kah? Belum ada. Ada yang belum, banyak yang belum absen ya, silakan absen. Ya, banyak sekali yang belum absen nih saya lihat. Nailu Saadah, ada nggak? Hadir nggak? Hadir, Ibu. Mana wajahnya? Coba sekalian kenal. Di mana ya? Ada? Ada, Ibu. Ada? Ada pertanyaan nggak, Nailu? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Nailu ada di mana sekarang? Di Bengkulu. Di mana? Bengkulu. Di Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Oke, belum ada pertanyaan? Sekarang belum ada, Ibu. Belum ada. Kemudian ada lagi Aditya Resti Maulida. Mana? Aditya Resti. Iya, Bu. Belum absen ya? Iya, Bu. Belum absen. Baru buka HP. Oke, di absen jangan lupa ya. Ada Iya, pertanyaan Bu. nggak? Sudah paham Sebenarnya tadi atau? saya mau tanya di awal, Bu. Yang terkait tipe SSD kan ada single hill untuk ngambil satu rumpun. Nah, itu satu rumpun tuh maksudnya seperti apa, Bu? Saya kurang paham. Apa satu tanaman diambil atau satu lokasi atau gimana? Biasanya jadi satu anakan perumpun maksudnya. Ya, satu anakan perumpun pada tanaman padi itu diambil satu anakan perumpun. Jadi bukan satu rumpun itu dipanen keseluruhan. Ada juga yang kalau satu panen kan berarti satu tanaman diambil semuanya, ya kan? Nah, jadi kalau dia dianggap single hill berarti diambil satu rumpun, di rumpun itu kemudian dipisahkan, jadi panennya satu-satu, dipisahkan dalam satu kantong sendiri-sendiri, tapi tidak diseleksi, hanya disimpan dalam kantong terpisah masing-masing, gitu, ya. Jadi prinsip single seed design itu baik single seed, single hill, single yang multiple seed itu tetap satu kantong itu satu, ya, dipisah kantongnya. Dengan bulk, kalau bulk kan dicampur ya, kalau ini harus di kantong yang terpisah dan diberi nomor. Ya, nomor itu ikut terus. Kalau dia nomor 300, maka dia pada generasi berikutnya juga 300 lagi, nomor 300 terus gitu.
Ya, jadi dia ikut terus selama nomor itu terbawa terus. Jadi mungkin nanti ada kalau yang tadinya punya 600, tiba-tiba tinggal 300 karena banyak yang mati, misalnya dan seterusnya, maka nomor-nomor itu akan tidak berurutan lagi. Ya kan, karena mungkin nomor 9 mati, jadi nggak ada, ya kan, jadi nomor 8 langsung nomor 10 misalnya. Nomor 13 mati, nomor 200 mati, begitu. Jadi nomornya acak-acakan, tapi dia nomor itu ikut terus. Selama generasi itu dia akan diikuti, makanya dia identitasnya jelas. Ya, identitasnya jelas, walaupun dia tidak diseleksi. Ya, kalau pedigree kan identitasnya ada berbeda-beda, ada nomor-nomor panjang di belakangnya karena dia diseleksi. Kalau ini tidak, nomornya tetap sama. Ya, kalau single hill berarti dia diambil satu rumpun, dipanen, taruh di dalam amplop yang terpisah dengan rumpun berikutnya. Ya, rumpun berikutnya kalau padi kan berumpun-rumpun tuh, maka satu rumpun tuh diambil, dipanen, taruh di amplop, dipisah. Rumpun berikutnya juga begitu, dipisah, begitu terus. Ya, walaupun tidak diseleksi. Hanya dipanen, masukin, panen, masukin, panen, masukin gitu. Kalau bulk kan panen dicampur. Gitu ya. Aditya ya. Dipanggilnya Resti atau Aditya? Resti, Bu. Resti, oke. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk, ada yang lain? Ibu izin bertanya. Enggak. Jika kita ingin melakukan seleksi pada tanaman yang menyerbuk sendiri tetapi ada kemungkinan menyerbuk silang, itu apakah kita menggunakan metode penyerbukan sendiri ini seperti bulk pedigree ini, ataukah pakai metode yang penyerbukan silang? Karena saya kalau pikir-pikir, kalau seumpama menggunakan bulk itu masih ada kemungkinan nanti tersilang oleh temannya seperti itu yang genetiknya berbeda sehingga tidak murni seperti itu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Oke. Tergantung tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya menghasilkan galur murni, maka tetap pakai pedigree atau bulk. Ya, kalau hasilnya tujuannya galur murni, maka dia harus pakai pedigree atau metode bulk. Ada nggak kemungkinan tercampur? Ada, ya kan? Makanya ada diisolasi, misalnya kemudian disungkup dan seterusnya tanaman itu pada waktu berbunga, misalnya disungkup supaya tidak tercampur, itu bisa dilakukan, ya, untuk tidak terjadi percampuran individu. Ya, sorghum misalnya, sorghum itu kan juga kemungkinan menyerbuk silangnya cukup tinggi, ya kan? Tapi metodenya tetap, karena dia akan menghasilkan galur murni, maka dia metodenya ya pedigree atau bulk, ya, atau modifikasi di antara metode-metode dua metode itu. Tapi tetap metodenya adalah pedigree atau bulk. Kalau dia hasil akhirnya adalah galur murni. Gitu. Ya, kecuali kalau hasil akhirnya mau menghasilkan populasi yang campuran misalnya, ya, maka dia pakai seleksi massa misalnya, ya. Kalau misalnya Anda tidak terlalu yakin bahwa nantinya bisa jadi galur murni, kemudian tetap dicampur menjadi seleksi massa, bisa saja, tapi tidak galur murni dan agak susah dilepas kalau di Indonesia. Tanaman menyerbuk sendiri yang tidak galur murni itu susah dilepas. Hanya ada dua pilihan, yaitu kalau nggak galur murni, hibrida. Ya, untuk sementara ini hanya itu yang bisa dilepas. Kalau nggak galur murni, hibrida. Varietas campuran, ya, varietas campuran yang sekarang Pak Hajria juga sedang mengembangkan varietas campuran, itu juga agak sulit dilepas di Indonesia sebagai varietas. Ya. Jadi tetap yang berlaku di Indonesia kalau mau dilepas tetap galur murni atau hibrida. Gitu ya, Sandi. Baik, Bu. Jadi nanti diberi perlakuan seperti sungkup, terus isolasi dan lain-lain, Bu, ya. Supaya tetap itu. Oh, baik. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Varietas campuran itu maksudnya yang multilini ya, Bu Ning? Enggak multi line ya, tapi mix line. Oh, mix line ya. Mix line, ya, mix line. Jadi sejumlah galur murni dicampur gitu. Ya, jadi misalnya punya 9 galur dari hasil persilangan tersebut, itu tidak dilepas sebagai satu galur, tapi dicampur. Berarti sebagai populasi homo heterogen homozigot. Oh ya,
heterogen homozigot ya. Pak Hajril pernah mengembangkan itu varietas campuran tersebut, tetapi saya belum dengar dilepas, tapi sudah diteliti oleh beliau ya untuk padi ya itu mungkin ya Mas Andi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu sementara ya, nanti kita bertanya lagi karena bahannya masih lumayan ini. Oke, kok nggak bisa? Tadi kita sudah membahas tentang metode untuk tanaman menyerbuk sendiri, yaitu jadi kita udah bahas sampai mana ya tadi ya? Nah, tadi kita sudah bahas ya pedigree, tadi kita sudah bahas bulk ya dan beberapa modifikasinya ya, kemudian minggu lalu pedigree dan seleksi galur murni dan seleksi massa. Nah, ini adalah metode yang standar. Kalau kita punya populasi tanaman menyerbuk sendiri, ini metode yang standar. Hasilnya adalah galur murni. Ya, kalau galur murni ini sebenarnya tidak, yang dari sini yang jalur 11 ini tidak terlalu baru karena dia bukan rekombinan, bukan hasil gabungan sifat, dia memang sudah ada, kita seleksi aja. Kalau yang ini dibuat gabungan sifat atau mutasi, sehingga galur murni yang ini baru sekali, ya baru dan belum pernah ada sebelumnya galur murni ini, ya karena dia merupakan hasil mutasi atau hasil rekombinasi dari persilangan, ya. Ini adalah galur murni yang baru. Nah, ini galur murni yang dihasilkan dari metode pedigree dan bulk ini itu akan mempunyai campuran sifat dari dua tetuanya. Ya, campuran sifat dari dua tetuanya. Berapa persen kita tidak tahu karena proses seleksi bisa berbeda-beda ya. Mungkin nggak selalu 50-50% seperti pada waktu F1. Pada waktu F1 itu memang 50-50. Ya, genom tetua A dengan genom tetua B itu 50-50. Nah, kalau sudah pada seleksi berikutnya, mungkin ada yang tidak terseleksi genom-genom tetua A, misalnya, jadi tinggal 30% atau 30-70, 80-20, tapi tetap percampuran. Sehingga individu ini benar-benar baru dan akan berbeda dengan tetuanya. Ya, itu adalah hasil seleksi pedigree dan metode bulk. Jadi dia berbeda sekali dengan tetuanya. Dia merupakan gabungan sifat-sifat tetua. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau gabungan, tapi kita mau tetap seperti tetuanya, seperti suatu varietas yang unggul, tapi ditambahin 1 atau 2 sifat saja. Nah, untuk itu maka kita perlu metode yang lain, yaitu backcross atau silang balik. Mungkin Anda sudah sering dengar juga sebenarnya metode silang balik ini ya. Tujuannya adalah kita punya varietas yang unggul, ya, varietas yang unggul yang sudah beradaptasi luas, komersial, sudah diadopsi oleh petani gitu ya. Tetapi dia mungkin kekurangan satu sifat tertentu. Ya. Apakah karena ada perubahan ras penyakit, ada muncul ras baru misalnya, sehingga dia menjadi tidak tahan terhadap ras tersebut, atau misalnya karena ada ingin sifat-sifat tertentu, misalnya karena sekarang sering banjir, maka dibuatlah yang tahan banjir. Ya, tapi sifat agronominya mau tetap seperti varietas komersial. Gitu. Makanya kita tambahkan 1 gen saja. Jadi ada varietas komersial, kemudian ada varietas donor. Donor ini mungkin varietas yang tidak terlalu bagus, tapi dia punya satu sifat atau gen yang baik, misalnya atau gen resistensi, atau toleransi terhadap genangan misalnya ya, salinitas atau apa. Nah, ini kemudian kita ingin pindahkan, masukkan ke dalam varietas komersial ini, tapi tidak mau seluruhnya, tidak mau 50% masuk ke sini. Ya, hanya sedikit saja.
dari gen-gen varietas donor ini yang masuk atau terintegrasi ke dalam varietas komersial. Jadi dapatlah varietas baru yang mirip dengan varietas asalnya, ya, varietas komersial ini, tetapi sudah membawa gen yang baru. Ya, apakah dia ketahanan penyakit atau dia tahan genangan misalnya, ya. Seperti kalau kita pernah dengar varietas Ciherang yang sudah sangat luas diadaptasi di Indonesia dan bahkan juga di Asia Tenggara, itu sekarang ditambahi satu gen sub-1, ya, menjadi Ciherang sub-1. Namanya diganti kalau nggak salah jadi apa gitu. Tapi dia sebenarnya prinsipnya adalah Ciherang yang ditambahi satu gen sub-1 sehingga dia tahan banjir. Kalau ditanam di lapangan mirip sama-sama Ciherang, penampilannya sama, hasilnya sama, rasanya sama. Tapi kalau kena banjir, maka yang sub-1 bertahan, yang Ciherang aslinya akan mati. Karena dia punya gen ini, gitu. Ya, jadi sama dengan varietas-varietas yang kita tambahi ketahanan terhadap ras baru misalnya, ya. Penampilannya sama sehingga petani tidak terlalu susah untuk menerima, ya, menjadi mudah diterima oleh petani karena penampilannya sama, peragaannya sama, hasilnya sama, rasanya sama, tetapi dia punya ketahanan terhadap ras yang baru, gitu. Nah, jadi prinsip backcross itu kita harus punya varietas unggul, ya, yang akan kita jadikan sebagai tetua recurrent. Ya, recurrent itu berulang, jadi dia akan dipakai berulang-ulang tetua unggul ini. Dan ada donor, ya, tetua donor ini akan membawa satu sifat baik saja, ya, dan metode silang balik ini hanya memperbaiki satu sifat, ingat, tidak memperbaiki hasil. Ya, jadi hasilnya masih hasil varietas unggul ini, ya, tetapi ada tambahan sifat unggul yang lain. Nah, dasar genetik silang balik adalah bahwa kalau kita melakukan silang, ya, kepada tetua, ya, kepada tetua yang sama secara berulang-ulang, maka akan terjadi penambahan sifat tetua berulang itu setiap kali kita melakukan persilangan dan berkurang sifat tetua donor 50% setiap kali kita melakukan persilangan balik, ya. Jadi kalau kita lakukan misalnya persilangan satu kali persilangan F1, maka tetua recurrent dan tetua donor itu genomnya 50-50. Tapi begitu kita silangkan kembali kepada tetua recurrent satu kali, maka tetua recurrent itu akan bertambah genomnya, sementara tetua donornya berkurang. Jadi pada F1 hasil backcross yang pertama itu ada 75% sifat recurrent dan hanya 25% sifat donor. Berkurang 50%, ya. Dan ini bertambah 50%. Kemudian kalau kita silang balik sekali lagi, maka genom tetua recurrent akan bertambah, genom tetua donor berkurang. Demikian terus-menerus sampai kita mendapatkan hampir seluruh genom dari tetua recurrent itu kembali muncul pada F1 dan hanya 1% atau 1-2 gen saja dari tetua donornya. Ya, itu adalah prinsip dari silang balik. Jadi kenapa kita melakukan silang balik? Karena kita ingin mengembalikan genom tetua recurrent yang sudah unggul. Nah, apakah selalu demikian? 50% berkurangnya sifat tetua donor? Tidak demikian juga, ya. Jadi kadang-kadang tergantung antara tingkat beberapa faktor, tingkat kekerabatan. Jadi kalau kekerabatannya dekat akan lebih cepat, kerabatannya jauh akan lebih lama backcross-nya. Misalnya kita menggunakan kerabat liar, ya, misalnya menyilangkan Oryza sativa dengan Oryza minuta misalnya, maka itu akan lebih lambat untuk mengembalikan sifat Oryza sativa, ya, menghilangkan sifat donor itu akan lebih lambat. Tergantung dari sifat yang diseleksi, ya, apakah ada keterpautan atau tidak
kalau gen-gen itu terpaut dengan banyak sifat tetua donor, maka akan lebih lama lagi kita harus melakukan silang balik ya sampai menjadi mirip sekali dengan tetua recurrent-nya. Ya. Ada beberapa ini ada bisa dibahas ya. Efektivitas seleksinya, kalau karakternya muncul lebih awal itu akan lebih mudah ya. Muncul lebih awal, misalnya sebelum berbunga sudah muncul karakter tersebut, maka lebih mudah. Nah, itulah kemudian banyak digunakan marker assisted backcrossing. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi seleksi yang cepat dan mudah dikenali sifat itu, maka akan lebih cepat untuk melakukan seleksi backcross. Tapi jumlah backcross tidak berkurang. Jumlah backcrossnya tidak berkurang, hanya waktunya lebih pendek. Kalau ada keterpautan, maka akan lebih lama, ya. Akan lebih lama, lebih panjang, ya, untuk menghasilkan, untuk memisahkan pautan tersebut, ya. Generasi backcross-nya jadi lebih banyak. Mungkin kalau tidak ada keterpautan cukup 4 atau 5 backcross. Kalau keterpautan butuh 7 misalnya, ya. Bisa benar-benar hilang sifat-sifat yang tidak diinginkan tersebut. Ini misalnya disebutkan bahwa sifat backcross itu akan lebih lambat, ya, lebih susah gitu menghilangkannya, ya, dibandingkan kalau misalnya kita tidak ada keterpautan, lebih panjang jalannya, ya, persen rekombinasinya juga lebih kecil. Karakter yang dipindahkan itu sangat berpengaruh, ya. Satu yang harus diperhatikan adalah gen yang dipindahkan itu mudah diidentifikasi dalam fenotip. Ya, jadi kalau karakter itu sulit diidentifikasi, terpaksa pakai marka. Kalau tidak, misalnya kayak ketahanan genangan, cukup dibanjirin aja, direndam, mana yang hidup, mana yang tidak, itu bisa kelihatan. Atau ketahanan terhadap penyakit, tinggal disemprot aja pakai inokulum, mana yang sakit, mana yang tidak. Ya, mudah itu dilihat. Tapi kalau karakter itu sulit untuk dikenali, maka dia akan menjadi lebih sulit proses backcross-nya. Misalnya karakter kuantitatif atau karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen resesif misalnya. Ya, maka kalau dengan gen resesif dia butuh 1 kali selfing sebelum akan melakukan backcross kembali. Nanti kita lihat gambarnya. Ya. Nah, beberapa karakter juga dikendalikan oleh gen-gen yang ada pada sitoplasma. Ya, maka dia harus dipastikan bahwa kalau gen-gen itu ada di sitoplasma, maka si pembawa gen tersebut harus menjadi tetua betina atau jantan. Misalnya gen itu yang ingin kita pindahkan itu adanya pada sifat ada gen pengendalinya yang ada di tetua betina. Jadi harus gimana? Harus ada di sitoplasma. Jadi harus jadi tetua jantan atau tetua betina? Tetua betina. Tetua betina karena dia menyumbangkan sitoplasma, ya. Kalau tetua jantan kan tidak menyumbangkan sitoplasma, dia hanya mengasih polen aja. Hanya gametnya aja. Oke. Nah, silang balik itu ditentukan oleh gennya, apakah dia gen dominan atau dia gen resesif. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya dia perlu tahapan tersendiri kalau dia gennya dominan atau gennya resesif. Kita lihat ya. Misalnya kalau dia gennya dominan, ya, langsung aja ke gambarnya. Ya, kalau gennya dominan, maka kita bisa langsung melihat ya tanaman yang akan kita silangkan balik. Jadi kalau kita misalnya ini adalah petani resisten, sifat resisten dikendalikan oleh gen R besar, kemudian kita lakukan persilangan dapat F1. Ya, tentu saja kita langsung lakukan seleksi di F1 ini mana yang F1-nya itu akan sama ya, semuanya R besar R kecil dan dia akan resisten karena ada membawa gen R. Lalu silangkan kembali kepada tetua
recurrent-nya, yaitu yang tidak tahan, yang R kecil ini, yang tidak resisten, yang peka. Dapatlah 50-50 kan, kalau hasil persilangan ini dengan heterozigot dengan homozigot resesif, maka kita akan mendapat 50% homozigot resesif dan 50% heterozigot. Nah, yang mana yang akan disilangkan? Tentu yang tahan, yaitu yang heterozigot ini kita silangkan balik lagi dengan tetua recurrent-nya. Dapat lagi 50-50% lagi. Lalu dibuang yang tidak tahan, disemprot misalnya dengan inokulum, yang mati, yang tidak tahan dibuang, yang tahan, yang R besar, R kecil ini silang balikan lagi. Terus dilakukan demikian berkali-kali sampai hampir 90% sifat tetua tetua ini setelah 6 kali backcross. Oh, ini panjang juga 6 kali backcross. Berarti sekitar 99% dari sifat tetua recurrent ini sudah kembali dan ada tambahan 1% gen R besar R kecil ini. Nah, karena dia masih heterozigot, maka kita perlu melakukan selfing 1 kali di ujung. Ya, jadi di ujung ini dilakukan selfing sehingga kita akan tahu tetua mana ya selfing akan dapat R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Ini udah jelas tidak tahan, dibuang. Lalu selfing lagi, sekali lagi. Karena kita harus membedakan antara R besar, R kecil dengan R besar, R besar. Kalau R besar, R kecil, maka dia akan terjadi segregasi. Maka ini dibuang. Hasilnya adalah, ya coba ya. Dari sini, ini kan backcross berkali-kali sampai dia backcross ke-6. Ya. Backcross F1, backcross 6, F1 itu sudah 99% mirip A. Ya. Jadi di sini 90%. 99% genom A dibanding dengan 1% genom B. Ya, itu backcross 6. Jadi dia sudah kembali lagi bentuknya seperti A, tambahin gen ini. Gen R ini. Nah, dia tambahannya adalah gen ini. Tapi ini masih heterozigot. Ya, oleh sebab itu kita lakukan selfing 1 kali. Ini tanda adalah selfing. Kita lakukan selfing 1 kali sehingga kita akan terjadi segregasi R kecil ya kan? Kalau ini di selfing kan? Hasilnya adalah R kecil, R besar, R kecil, dan R besar, R besar. Nah, ini kita buang. Udah jelas nggak tahan. Tapi ini kan nggak bisa dibedain ini. Ya, ini tidak bisa dibedakan antara R besar, R kecil dengan R besar, R besar sama-sama tahan. Jadi tahunya bagaimana yang mau diambil kan yang homozigot. Maka dilakukan sekali lagi selfing. Jadi ini F2, backcross 6 F2, ya, dan ini adalah backcross 6 F3. Di backcross 6 F3 ini, R besar, R kecil akan menghasilkan ini, segregasi ini. Tapi kalau R besar, maka seluruh anaknya akan R besar, R besar. Jadi bagaimana, mana yang akan dipilih? Maka yang benih ini dibuang, yang ini yang dipilih. Ini yang dipilih. Ya, ini yang dipilih. Tanaman yang menghasilkan seluruh keturunannya adalah R besar, R besar. Yang menghasilkan segregan dibuang. Yang tidak tahan, apalagi dibuang juga. Nah, ini adalah backcross kalau kita melakukan untuk tetua untuk sifat yang dominan. Ya, jadi si tetua donornya adalah ini. Tetua donornya adalah dominan, donor. Tetua ininya yang A ini adalah yang recurrent parent atau tetua berulangnya. Ya. Oke,
Sampai situ paham ya? Jadi prinsipnya adalah memindahkan satu gen saja, tapi mengembalikan sifat tetua recurrent sampai lebih dari 90%, itu harus mirip sekali dengan tetua recurrent. Kalau dominan, maka caranya adalah dengan melakukan persilangan, kemudian pada akhir beberapa kali backcross, ini agak dalam, yaitu 6, biasanya sekitar 4 atau 5, ini 6 sampai 6 kali backcross. Kemudian setelah 6 kali backcross, dilakukan selfing, ya, untuk mendapatkan yang homozigot. Nah, karena selfing itu homozigot, heterozigot, kalau di selfing ada yang heterozigot juga, dan tidak bisa dibedakan dengan yang homozigot, lalu lakukan uji progeni. Ya, dengan cara di selfing sekali lagi. Kalau hasilnya semuanya homozigot, berarti itu yang kita ambil. Kalau masih bersegregasi, itu kita buang. Begitu adalah cara untuk karakter yang homozigot tadi. Ya, jadi di sini ya dilakukan selfing 2 kali, sekali dan uji progeni sekali. Oke. Wah, tidak bisa dipakai lagi nih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Saya lagi mau memperbaiki dulu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau resesif gimana? Ternyata di sini tidak ada yang resesif ya. Kalau resesif bagaimana? Saya cari dulu ya. Yang kalau resesif ya. Rupanya di sini nggak ada yang resesif nih. Ada nggak resesif? Oh, ada ini. Kalau gennya resesif. Ini sudah terlihat belum? Terlihat. Sudah terlihat, Bu. Kalau resesif bagaimana? Kalau resesif agak repot. Kenapa? Karena kalau kita melakukan persilangan, ini ya, kita melakukan antara yang resisten dengan yang peka, kita lakukan persilangan, hasilnya adalah heterozigot. Ya, dan heterozigot ini, ya, ini tahan apa tidak? Tidak tahan, ya, karena yang tahan itu yang gen R kecil, sedangkan ini tidak homogen, tidak homozigot, ya, ini heterozigot, maka dia tidak tahan. Nah, kita lakukan backcross yang pertama, setelah itu kita harus lakukan selfing dulu. Nah, ini kalau puasa gini nih agak tulalit. Oke, jadi ini ya, ini kan pertama kali backcross pertama, ini hasil F1 dikalikan dengan donor, dengan ini tetua yang peka ini. Ini adalah tetua recurrent, ini adalah tetua donor. Ini hasil ini F1-nya, ya kan? Ini recurrent-nya, ini adalah backcross pertama. Ya, backcross pertama. Nah, dapatnya apa kalau backcross pertama? Sekali backcross ini, maka dia akan dapat R kecil. Ini dapatnya apa nih? Kalau persilangan ini dengan ini dapatnya apa? Ada yang R kecil nggak? Tidak ada. Tidak ada. Dapatnya sama ya, R besar, ya kan? R kecil dengan R besar ya nggak? 50-50. Ini 50%, ini 50%. Ya. Nah, oleh sebab itu maka dilakukan selfing. 1 kali selfing untuk mendapatkan R yang ini di selfing, yang ini di selfing. Ini akan dapat R kecil, R besar, R kecil, dan R besar,
R besar. Yang ini akan semuanya R besar, ya kan? Nah, kemudian ini, populasi ini, hasil selfing ini, yaitu disebut backcross, ini kan? Oh, ada gambarnya di sini, sorry. Ada backcross F2, jadi hasil selfingnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang yang tahan yang mana? Yang tahan kan yang R kecil, maka yang ini dibuang, dapat R kecil, ya kan? Nah, kemudian disilangkan dengan ini, disilangkan dengan tetua yang recurrent lagi, Demikian terus, ya kan? Sampai setiap kali harus dilakukan selfing, ya, begitu. Jadi untuk backcross akan terus selalu harus melakukan selfing dan selfing terakhir pada backcross. Lebih cepat ini hanya 4 backcross dapat R kecil, gitu. Ya, ini selfing terakhir. Ini yang tahan, ini dibuang, gitu. Ya, ini dibuang setiap kali selfing. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya selfing itu hanya di ujung kalau dia dominan, karena mudah dilihat. Kalau ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dibedakan yang resisten, tidak ada yang resisten. Makanya dia di selfing dulu sampai dia homozigot, dapat homozigot. Nah, yang homozigot ini kan yang resisten, baru disilang lagi, dapat lagi, terus demikian. Ya, oke. Itu adalah metode yang dominan dengan resesi. Prinsipnya sama, hanya ada perbedaan pada tahapan, ya. Kalau yang dominan itu tidak perlu selfing, ya. Tidak perlu selfing setiap kali backcross, sedangkan pada yang resesif harus dilakukan dilakukan selfing setiap kali akan backcross lagi, ya. Jadi itu bedanya itu. Kemudian bagaimana kalau gennya banyak yang mau dipindahin? Bisa nggak kita mindahin banyak gen? Ini kan satu gen dipindahin ya. Ini kan hanya satu gen, yaitu R. Gimana kalau kita mau mindahinnya R1, R2, R3, R4? Misalnya ketahanan terhadap ras 1, ras 2, ras 3, ras 4. Ras 5, dan seterusnya. Misalnya. Bisa nggak? Harus bisa ya, karena kan ada keperluan. Berarti harus ada cara. Bagaimana caranya? Yaitu pertama kali kita lakukan, misalnya dia backcross-nya itu bisa kita silangkan dulu dengan donor 1, kita melakukan persilangan antara tetua recurrent dengan tetua donor, dapat F1. Ini misalnya donor ini membawa resisten terhadap ras 1. Ini membawa resisten terhadap ras 2. Dapatlah kita F1, 2, lalu kita silangkan, dapat double cross. Double cross ini yang kita backcross. Berarti kita sudah dapat 2 gen. Ya kan? Yaitu ras 1 dan ras 2. Kemudian bisa juga dilakukan di backcross dulu. Ya. Baru antar backcross ini misalnya sudah backcross 3 atau backcross 2, baru disilangkan. Kemudian di segregan dipilih. Ya, dipilih dari segregan hasil penggabungan ini, ya, dan di selfing terus sampai dapat jalur yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau memindahkan lebih dari 1 gen, maka backcross yang biasa itu tidak bisa dilakukan, tetapi kita harus melakukan beberapa modifikasi. Yang pertama, misalnya setelah dapat backcross, ya, 3 misalnya, kemudian disilangkan dibawa dengan tetua yang membawa gen ras baru, dapat lagi backcross lagi, begitu.
Atau kita buat dulu, gabungkan dulu gen-gennya di F1, ya, misalnya dengan double cross atau multi-parent cross, dapat S1 yang sudah hasil multi-parent cross, baru di backcross. Ya. Atau sudah di backcross dulu sampai tahapan tertentu, lalu digabungkan antar backcross. Gitu. Ya. Bedanya yang A dengan yang C adalah kalau A itu disilangkan dengan tetua, baru lalu di backcross lagi. Kalau ini tidak, ini backcross dengan backcross. Backcross gabungan backcross ini kemudian dibuat segregat. Gitu. Jadi ada beberapa modifikasi kalau kita mau memindahkan lebih dari satu gen. Karena kalau tadi metode yang standar tadi kan hanya satu gen, ya, sampai akhir tuh hanya pindah satu gen saja. Padahal kita mau sekaligus memindahkan 4 atau 5 gen. Caranya adalah dengan modifikasi seperti contoh berikut, ya. Gitu. Jadi ini adalah bentuk modifikasi untuk menggabungkan lebih dari satu gen. Ya. Apa kelebihan metode silang balik? Metode silang balik itu enaknya apa? Jalur yang dihasilkan itu sudah pasti mirip dengan jalur unggul. Tidak ada campur aduk. Pokoknya penampilannya mirip. Ya. Sehingga daya hasilnya juga bisa dipastikan akan sama dengan daya hasil varietas yang sudah unggul tadi. Sehingga sebenarnya tidak perlu uji daya hasil. Tidak perlu uji daya hasil. Berbeda dengan pedigree atau bulk yang harus uji daya hasil, karena kita tidak tahu hasil gabungan tadi sifatnya seperti apa. Kalau silang balik bisa dipastikan sifatnya seperti tetua recurrent, sehingga tidak perlu diuji daya hasil. Ya. Metode backcross ini bisa digunakan terutama kalau donornya itu adalah kerabat liar, spesies kerabat liar, yang banyak sifat yang kita tidak mau, ya, sehingga harus dihilangkan sifat donornya dan dikembalikan ke sifat tetua recurrent-nya. Ya. Kemudian metode silang balik ini juga bisa menghasilkan sejumlah isogenic lines. Ya. Kenapa? Karena kita bisa membuat banyak backcross. Kalau rajin, membuat banyak backcross. Satu backcross untuk tetua, untuk ras A, satu backcross untuk ras B, satu backcross untuk ras C. Jadi nanti ada Ciherang A, Ciherang B, Ciherang C, Ciherang D, Ciherang E, dan seterusnya. Di mana semua penampilannya mirip Ciherang, tetapi masing-masing membawa gen yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai near isogenic lines atau NIL. Ya, near isogenic lines. Dan near isogenic lines ini biasanya digunakan untuk membentuk multi-line, yaitu galur, ya, galur tanaman menyerbuk sendiri yang merupakan gabungan sejumlah galur yang sama tetapi berbeda masing-masing untuk satu gen saja. Ya, jadi silang balik bisa digunakan untuk membentuk multi-line. Nah, kenapa kemudian nanti akan dibahas mungkin pada mata kuliah yang lain, yaitu tentang marker assisted backcrossing. Kenapa marker assisted backcrossing ini, kenapa marka ini paling banyak dipakai untuk membantu backcross? Karena beberapa karakter munculnya itu belakangan. Ya, jadi munculnya itu setelah berbunga baru kelihatan sifatnya. Nah, ini agak sulit kalau kita akan melakukan backcross karena kita berarti harus menunggu dulu dia berbunga, dipilih yang tahan yang tahan misalnya yang mana sifat yang kita inginkan itu munculnya kapan, kita seleksi dulu setelah berbunga, dibiarkan berbiji, baru kita tanam, baru kita silangkan. Jadi kita menunggu 2 generasi. Tapi kalau pakai marka, maka kita bisa cek karakter itu dengan marka, ya, sehingga kita bisa lakukan sebelum waktu berbunga, sudah pasti mana yang tahan, mana yang tidak tahan, dan waktu berbunga bisa kita silangkan. Jadi kita menghemat 1 generasi. Ya. Marka untuk backcross ada 2 tipe, yang satu disebut foreground marker,
Ya, satunya lagi disebut background marker. Ya, kalau foreground marker itu adalah marka yang untuk mendeteksi sifat yang kita inginkan, seperti ketahanan penyakit tadi ya, misalnya sifat tahan banjir atau sifat yang lainnya. Pokoknya sifat yang mau kita inginkan itu diseleksi dengan foreground marker. Kalau background marker itu biasanya digunakan untuk mendeteksi sudah seberapa banyak gen-gen tetua recurrent kembali ke genotip yang kita mau. Jadi genotipe backcross itu sudah membawa berapa persen dari gen-gen tetua recurrent-nya. Itu digunakan background marker. Nah, ini akan dibahas mungkin lebih lanjut pada mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan marker. Ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa adanya marker membantu sekali untuk mempercepat proses backcrossing. Ya, ini apa namanya marker assisted selection, ya kan? Jadi bisa dengan cepat dideteksi tanaman mana, ya. Ini ada sejumlah backcross, ini ada tanaman misalnya ini backcross berapa nih? Backcross 1 malah. Baru 1 kali backcross, ya. Kemudian kita punya banyak nih tanaman, kan backcross itu segregat, ya. Nah, kita mau yang paling mirip dengan tetua yang paling sedikit membawa donor. Artinya yang paling banyak membawa sifat tetua recurrent. Ya, dengan background marker, maka kita bisa tahu, oh individu ini itu walaupun baru sekali backcross, tapi dia sudah hampir 99% membawa sifat tetua recurrent dan membawa sifat gen yang kita mau. Berarti ini yang kita pilih. Jadi lebih cepat. Biasanya dengan background marker ini bisa dipilih tanaman yang kita mau dalam 2 kali backcross saja. Ya, sedangkan konvensional butuh paling tidak 6 atau 7 kali seleksi backcross. Oke, ini sebagai penutup saja. Yang kita bahas dari varietas pada pemulihan tanaman menyerbuti sendiri ada beberapa metode: seleksi massa, galur murni, pedigree, bulk, single seed descent, dan backcross. Apa bentuk varietasnya? Ini adalah improved population yang heterogen, masih heterogen walaupun sudah homozigot. Sedangkan yang lainnya semuanya adalah galur murni yang homogen homozigot. Perbedaannya pada backcross dia disebut sebagai turunan esensial. Ya, turunan esensial kenapa? Karena 99% mirip dengan tetua recurrent-nya. Kalau ini tidak mirip dengan baik tetua 1 maupun tetua 2. Tidak mirip. Ya, dia merupakan gabungan sehingga dia merupakan genotipe yang baru. Kalau ini sangat mirip dengan tetua recurrent-nya, makanya disebut turunan esensial. Oke, sampai situ karena waktunya juga sudah habis, jadi saya akan berhenti berdiskusi. Oke, sekarang ada beberapa hal yang bisa membantu Anda untuk menyiapkan ujian. Yang pertama adalah saya minta Anda membuat pertanyaan ujian. Bisa nggak buat pertanyaan ujian? Silakan membuat pertanyaan ujian, nanti akan saya masukkan di dalam soal ujian. Orang yang sudah bisa buat pertanyaan berarti sudah paham. Ya nggak? Betul nggak? Jadi Anda saya minta untuk membuat pertanyaan dan silakan dikumpulkan. Dikumpulkan di WA group. Siapa saja boleh membuat pertanyaan, lalu kita akan kumpulkan dan kita akan masukkan ke dalam, jangan WA group ya, dikirim ke email aja ya. Silahkan, ada yang ngumpulin, terus nanti kita sort dan kita jadikan pertanyaan. Setuju atau tidak? Tidak setuju,
Berarti soalnya saya yang bikin ya. 100% saya yang buat soalnya. Ujiannya digabung dengan Pak Syukur atau ujian sendiri? Biasa kita punya waktu ujian sendiri nggak? Biasanya ada Buning sendiri, nanti Pak Syukur sendiri gitu. Jadi Buning nanti di tengah-tengah menjelang UAS. Kapan? Silahkan mau ujiannya kapan. Kemudian bentuk soalnya apa ya? Kemarin ujiannya itu ya on cam ya Bu Desta? Iya, pas UTS iya on cam. Oke, jadi kita UTS on cam, ini juga ujian saya on cam gitu ya. Oke, berarti bisa soalnya kemarin soalnya apa bentuknya? Bisa itu dong berarti, bisa essay. Bisa essay ya? Iya. Esai, Bu. Essay lalu diisikan di Google Form. Oh, diisikan di Google Form. Oke. Iya. Oke. Mangga kalau ada, nanti saya minta bantuan Bu Erin untuk menyiapkan Google Form-nya. Tahun lalu juga kayaknya begitu, saya lupa, tapi nggak on cam ujiannya. Nah, sekarang on cam ya ujiannya. Baik. Begitu sepakat nggak, Mas Aris Susanto? Sepakat Boleh, kah? Bu. Sepakat, Boleh. Bu. Sepakat. Iya, Bu. Oke. Berarti udah ngerti semua ya, udah siap ujian ya. Jadi ujiannya kapan? Minggu depan? 2 minggu lagi? 2 minggu lagi mana Lebaran ya? Ya, Bu. Iya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi mah Lebaran. Atau jadi kumaha? Habis Lebaran ujiannya? Habis Lebaran ujian? Ya Bu Desta, nanti saya cari waktu ya Bu Desta. Iya, silakan teman-teman Bapak Ibu aja mengatur kapan mau ujian gitu. Iya, boleh. Kapan mau ujian? Boleh deh, nanti saya siapin soalnya aja. Tinggal dirilis pada saat mau ujian. Ya, oke. Jadi itu ya, kita bahannya adalah tanaman menyerbuk sendiri dari seleksi sampai metode pemuliaan. 3 kali pertemuan itu akan jadi bahan ujian. Dan kayaknya karena ini pemulihan tanaman itu beda dengan genetika. Ya, jadi memang ada baiknya memang praktek ya. Karena tapi teknik itu harus dipahami, paling nggak dasar-dasar teorinya harus dipahami ya, sehingga nanti mudah melakukan kalau mau akan melakukan modifikasi tidak sembarangan, tapi berdasarkan suatu asumsi-asumsi yang kita buat sebelumnya. Oke, ada pertanyaan? Ini terakhir nih saya ngajar mata kuliah ini ya Bu Desta. Tahun depan Bu Desta yang ngajar. Insya Allah, Buning. Tahun ini saya terakhir ngajar mata kuliah ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini generasi anteng Kalau S1 mah ramai gitu kuliah tuh. Ramai kalau naik S1. Kalau S1 mah ramai gitu, Bu, ini Bu itu gitu. Sibuk, ini mah anteng gitu S2-nya teh. Kenapa ya? Dari saya cukup, Ibu. Sudah cukup, jadi sudah paham semua ya. Oke. Pinter-pinter soalnya kalau S2 mah ya. Kalau S1 mah pasti nanya, sibuk gitu, ramai. Ini mah kan sudah paham, semuanya sudah paham ya, berarti sudah siap ya. Mohon izin Bu, jika nanti ada yang kurang paham untuk menanyakan di WA Group, boleh tidak Bu? Boleh, yang di WA Group boleh, tapi sebaiknya nanya di sini aja, itu lebih mudah. Ya, Terima kasih, Bu. lebih. Kalau belum siap, ya bolehlah nanya di WA Group, monggo silahkan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah ketemu semester depan. Kalau ada yang ngambil cekaman, pemulihan cekaman, kita ketemu lagi. Moga-moga udah di kampus. Moga udah di kampus. Anda belum pernah ke kampus ya?
Sebagian ya? Belum, Bu. Belum ya. Pokoknya kita berdoa yang kencang, moga-moga semester depan bulan Juli udah boleh ke kampus. S1 udah ada yang praktikum Amin. tuh. Ada yang sempat praktikum nggak di kampus? Nggak ada? Saya belum pernah, Bu. Belum ya. Kalau S1 ada yang kemarin beberapa orang kebetulan tinggalnya dekat Bogor, jadi ikut ini Iya, praktikum di lapangan. praktikum pemuliaan. Tapi kalau Anda mungkin karena pada jauh-jauh, ya doakan bulan Juli kita ketemu, insya Allah ya. Selamat belajar, moga-moga lancar studinya. Dan kayaknya udah semester 2, sudah ada yang sitkom belum? Nah, ini dia kita pertanyaannya. Sudah sitkom belum? Belum ada yang sitkom ini? Waduh, udah semester 2 nih. Sudah saya, Bu, kalau sitkom. Sudah ya? Wah, saya juga harus ngajak sitkom nih, mahasiswa bimbingan saya. Ada beberapa nih, Mas Gunawan, Mansur ya. Lagi siapa Mbak? Mila ya? Siapa ya? Mila. Nah, harus segera sitkom. Ayo, yang belum sitkom segera mengajukan ke pembimbingnya untuk sitkom. Harusnya udah kolokium loh janjinya semester ini. Mengurus itu belum SK pembimbingan? Sudah ya. Sudah ya? Saya makan dulu ketua PS, jadi kerjaan tuh ngejar-ngejar mahasiswa kalau udah semester 2 tuh udah harus. Ya ada, saya mah paling kencang dulu kalau ngejar mahasiswa. Ayo cepetan gitu. Saya udah semester 2, Anda kan cuma 4 semester loh ya. This is like the second semester, Anda belum kolokium, belum sitkom. Kemudian 2 musim nih penelitian kan. Kalau PBT rata-rata tidak ada yang 1 musim penelitiannya, rata-rata 2 musim. Ya. Nah, jadi ini harus segera nih, kalau tidak harusnya kan janjinya kalau nggak salah hari semester ini tuh kolokium ya. Ayo jangan sibuk kuliah aja. Ya. Jangan sibuk kuliah aja. Kuliah itu penting, tapi penelitian lebih penting. Kuliah itu penting, tapi penelitian lebih penting. Jadi segera kolokium ya. Segera sitkom. Yang belum sitkom mahasiswa bimbingan saya segera mengajukan sitkom. Atau kita meeting dulu mungkin gitu ya. Kalau belum sitkom resmi mungkin ketemu aja dulu dengan pembimbingnya di Zoom gitu. Ini sih saya kasih ide aja biar cepet gitu. Ya. Karena Anda nggak sempat ketemu. Kalau dulu kan kalau di kampus kan bisa langsung datang ke lab, ketemu saya mau konsultasi gitu. Kalau sekarang kalau Anda diam-diam aja, saya juga akan diam-diam aja. Kenapa? Karena ada mahasiswa lain yang udah pengen lulus atau yang lagi ngerjain apa. Jadi saya pikirannya ke sana kan. Anda anteng juga kuliah. Sama ya. Kalau Anda pembimbing Anda anteng, Anda jangan ikut anteng atuh. Nanti jadi nggak akan ada ujungnya. Ya. Jadi kalau pembimbing Anda sibuk mengerjakan yang lain atau membimbing mahasiswa yang lain, Anda yang belum pernah bimbingan harus lebih rajin. Ayo, mulai sekarang sebelum Lebaran, buat janjian untuk sitkom. Semuanya. Tuh kan? Itu. Dan saya mah emak-emak biasa jadi ketua PS dulu kan, jadi kan kerjaannya ngejar, ayo gitu. Ngejar-ngejar ya. Oke, kita moga-moga lancar ya studinya, penelitiannya lancar, cepat lulus. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak kuning Bu Desta. Lebaran. Oh, kita ujiannya habis Lebaran atau sebelum Lebaran? Belum tahu ya. Sudah. Habis Ini habis Lebaran aja. Habis Lebaran aja, oke, udah nggak konsen. Jadi mohon maaf lahir batin. Ya. Kami, Bu. Nggak usah mudik. Udah di rumah. Udah mudik, Mbak Nih. Udah pada diudik. Udah di rumah masing-masing. Oke, anyway. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ning. Terima kasih, Bu. Enggak.
aku tok.